Mereka mengatakan, lihatlah Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, ya. Padahal Allah tidak di situ. Kita bilang enggak, justru dia ke Bukit Tursina ke tempat yang semakin tinggi. Karena semakin tinggi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala ada di Bukit Tursina? Lalu jawaban lucu dari beliau yaitu, nah ini malah menjadi bukti katanya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Jadi Nabi Musa naik ke Bukit Tursina itu mencari tempat yang lebih tinggi. Karena semakin tinggi tempatnya itu, maka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Ustadz Firanda ini menjelaskan akidahnya, akidah Salafi Wahabi yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit, duduk di kursi di atas langit. Buktinya katanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kewajiban sholat, dia dimi'rajkan ke langit yang ketujuh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Katanya, ini sebuah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Kemudian dijawab oleh teman-teman aswaja, para ustadz-ustadz aswaja, jika mi'rajnya Rasulullah ke atas langit ini dianggap sebagai dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, bagaimana dengan Nabi Musa yang menghadap Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina? Apakah Allah Subhanahu wa taala ada di Bukit Tursina? Lalu jawaban lucu dari beliau yaitu, nah ini malah menjadi bukti katanya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Jadi Nabi Musa naik ke Bukit Tursina itu mencari tempat yang lebih tinggi. Karena semakin tinggi tempatnya itu, maka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ke arah tinggi, ya, menunjukkan Allah Maha tinggi. Semakin tinggi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi orang-orang yang hidup di pegunungan itu lebih dekat dari Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang-orang yang berada di dataran rendah. Jadi orang-orang di puncak itu Bogor itu lebih baik daripada orang-orang yang ada di Jakarta yang ada di dataran rendah. Jadi orang yang naik pesawat ini adalah lebih dekat dari Allah ketimbang orang yang berada di atas bumi ini, yang naik mobil, naik kereta itu. Jadi kalau kita ingin dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka naik pesawat saja atau naik ke atas gunung, rekreasi ke puncak. Ustadz Firanda, coba ini dijawab ya. Jika alasan Anda Nabi Musa itu mencari tempat yang tinggi agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena semakin tinggi orang tersebut tempatnya, maksudnya semakin tinggi tempat orang tersebut, maka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas langit. Berarti astronot yang sampai ke bulan itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dibanding kita yang ada di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu an. Hadisnya seperti ini, yaitu juz 1 kalau tidak keliru, juz 1 halaman 350. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun. Paling dekatnya hamba, paling dekatnya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala wa huwa sajidun, orang itu dalam keadaan sujud. Coba pikir Ustadz Firanda, orang yang sujud itu adalah sesuatu yang paling rendah, pekerjaan yang paling rendah di waktu sholat dibandingkan dengan kita berdiri. Jadi tempat paling rendah yaitu sujud kita, karena paling bawah ini sampai muka ini, kepala ini kita letakkan di paling bawah. Dan ini oleh Rasulullah SAW dianggap sesuatu yang paling dekat, pekerjaan hamba, sesuatu yang paling dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita melaksanakan sujud. Kalau memang
menurut paham jenengan itu semakin kita tinggi terhadap kedudukan kita, semakin tinggi tempat kita itu adalah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah Rasulullah salah? Kan paling bawah itu orang sujud. Masa orang sujud kalau memang Allah itu diukur dari ketinggian itu paling dekat dengan Allah, padahal paling bawah sujud itu. Oh toh, kita kalau berdiri kan lebih tinggi dari sujud kalau berdiri. Tapi Rasulullah bilang dalam keadaan sujud kita itu malah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tolong ini dijawab. Kenapa Rasulullah SAW ini beliau bersabda mengatakan bahwa orang yang lagi sujud yang berada di bawah ini yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan lebih dekat yang berdiri dari Allah. Karena berdiri lebih tinggi daripada sujud. Ini logika sampean ini logika yang sangat terbalik, logika yang sangat kacau. Sampean selalu mengatakan, Anda ini selalu mengatakan bahwa agama ini agama dalil. Orang-orang sampean, teman-teman sampean mengatakan agama ini adalah agama dalil, agama hujjah. Saya tanya sekarang lagi, tolong sampaikan dalil Anda. Tolong sampaikan hujjah Anda yang mengatakan bahwa semakin tingginya seseorang itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi tempatnya orang itu, berasalnya orang yang berada di atas gunung, di puncak gunung, orang yang naik pesawat itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pemikiran jenengan yang menafsiri kejadian bertemunya menghadapnya Nabi Musa alaihissalam terhadap Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina ini. Tolong jawab ini, berikan dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya berarti pemikiran jenengan ini adalah pemikiran yang paling bid'ah. Ya, paling bid'ah. Karena agama menurut sampean itu harus berdalil, jangan hanya mengandalkan otak sesuai dengan pemahaman salaf. Ulama salaf siapa? Pemahaman salaf siapa yang berpendapat seperti pendapatnya Anda ini? Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.